Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasifa Amilasani dengan NIM 200001070. Di sini saya akan memberikan opini saya mengenai salah satu aspek manajemen pendidikan, yaitu manajemen pengembangan sumber daya manusia pendidikan. Tema yang saya pilih itu dari kelompok 4 yang berjudul Manajemen Pengembangan SDM atau Sumber Daya Manusia Pendidikan. Saya mengambil tema dari kelompok pengembangan SDM pendidikan ini karena menurut saya SDM adalah salah satu hal yang terpenting dalam manajemen pendidikan, di mana yang mengatur dan yang melaksanakan adalah dari sumber daya manusia tersebut. Manajemen sumber daya manusia memiliki peranan yang sangatlah penting dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Peranan manajemen sumber daya manusia dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu berperan dalam meningkatkan kompetensi personil sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan profesinya. Kemudian berperan dalam upaya pembinaan dan pengembangan personil, yaitu melalui pendidikan dan pelatihan maupun secara mandiri. Kemudian berperan juga dalam mempertahankan kontribusi personil dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian berperan dalam melindungi hak-hak personil, baik berupa gaji, perlindungan kesehatan, dan kesejahteraan lainnya. Jadi peranan manajemen sumber daya manusia dalam konteks pendidikan itu untuk meningkatkan mutu pendidikannya sangatlah besar. Tanpa adanya manajemen sumber daya manusia itu yang tidak dilaksanakan dengan baik, terarah dan terprogram, maka mutu pendidikan yang baik akan sulit untuk dicapai. Mutu pendidikan yang baik dapat ditingkatkan dengan cara pengembangan sumber daya manusia yang baik. Salah satunya dengan cara mengembangkan tenaga kependidikannya. Tenaga kependidikan dapat dikembangkan melalui beberapa cara, yaitu dengan yang pertama ada pembinaan profesional tenaga pendidik melalui gugus sekolah. Di setiap gugus sekolah mempunyai wadah sebagai pusat kegiatan guru, yaitu adanya forum KKG atau kelompok kerja guru, kemudian KKKS atau kelompok kerja kepala sekolah, kemudian KKPS atau kelompok kerja pemilih sekolah. Semua itu adalah sebagai wadah untuk seorang pendidik untuk lebih mengembangkan keprofesionalannya. Kemudian dengan training, yang dimasukkan dengan training adalah pelatihan untuk mengembangkan atau sebuah latihan untuk mengembangkan kemampuan yang di dalam tenaga kependidikan agar selalu konsisten dalam pekerjaannya. Kemudian ada pendidikan. Untuk pendidikan dalam SDM ini tentunya bisa sesuai standar yang harus dimiliki oleh setiap profesi dalam peran dalam pendidikannya itu. Misal guru BK berarti dia harus mempunyai pendidikan yang sesuai dengan peran dalam guru BK-nya itu sebagai sarjana S1
Kemudian ada pendidikan. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang sesuai dengan peran dalam dia ada di pendidikan. Misalnya adalah guru BK. Guru BK dalam pengembangan dalam SDM ini harus sesuai dengan sarjana yang ia mumpuni, yaitu sebagai sarjana sebagai pendidikan bimbingan konseling. Kemudian SDM yang selalu berinovasi. Jadi SDM yang berinovasi itu adalah SDM yang selalu melaksanakan hal-hal baru sesuai zaman yang berkembang. Kemudian adalah SDM yang jujur. Yang jujur itu adalah jujur dalam SDM ini adalah harus jujur sesuai dengan perbuatannya, misalnya dalam manajemen keuangan, kurikulum ataupun yang lainnya. Kemudian ada konsisten, jadi sumber daya manusia yang konsisten itu dibutuhkan untuk selalu meningkatkan materi-materi dalam hal yang ia lakukan sesuai dengan peran dalam pendidikannya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.